Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Mega Utami, nomor induk mahasiswa 20112411037. Perkenalkan, nama saya Dianita Laksita Devi. NIM saya 20112440444. Perkenalkan, nama saya Halimatusyanti Zahra Latifah dengan NIM 20111124134. Perkenalkan, nama saya Latifah Permata Ayunda, NIM 20111241020. Perkenalkan, nama saya Nabila Gita Zahran dengan NIM 20111241045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amalia Bahri dari PG PAUD B, NIM 20111244001. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 6, yaitu 1. Pretest dan posttest. Yang kedua, diagnostik. Yang ketiga, selektif. Yang keempat, penempatan. Yang kelima, formatif. Dan yang keenam, sumatif. Yang pertama adalah pretest. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan mengukur pengetahuan mengenai bahan atau materi yang akan disajikan. Yang kedua adalah posttest. Dilakukan setelah pembelajaran dilakukan, bertujuan mengevaluasi pembelajaran melalui materi yang telah diajarkan. Selanjutnya adalah diagnostik. Kegiatan diagnostik ini dilakukan setelah penyajian pembelajaran yang bertujuan mengidentifikasikan kelemahan mahasiswa beserta faktor penyebabnya. Yang keempat adalah selektif. Kegiatan selektif ini bertujuan untuk memilih siswa yang sesuai dengan program tertentu. Yang kelima adalah penempatan. Kegiatan penempatan ini bertujuan menetapkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keenam adalah formatif. Kegiatan formatif ini dilakukan di akhir penyajian pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaik dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang ketujuh adalah sumatif. Dilakukan di akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi siswa pada akhir tahun ajaran. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran ada 5, yaitu 1. Evaluasi konteks. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur konteks program yang berupa rasional tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan yang sering muncul dalam perencanaan. Yang kedua, B. Evaluasi input. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui input sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses. Kegiatan ini ditujukan untuk melihat proses pembelajaran, seperti kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan penghambat, dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat hasil program yang dicapai guna memperbaiki, meningkatkan, ataupun menghentikan. Yang kelima yaitu evaluasi outcome atau lulusan. Kegiatan ini diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni setelah terjun ke masyarakat.
Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Ada 3, yaitu 1. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tujuan, isi, strategi belajar mengajar, serta aspek pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara program dengan pelaksanaan program pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tingkat penugasan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Penerapan evaluasi belajar. Pertama, menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan materi-materi dalam pembelajaran tersebut. Kedua, menyiapkan keperluan-keperluan yang akan dilakukan dan dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Ketiga, menentukan kriteria-kriteria penilaian atas pencapaian pembelajaran. Yang keempat, yaitu menentukan nilai-nilai. Yang kelima, mengumpulkan data hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan, yang bisa digunakan sebagai acuan laporan hasil pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi belajar. Fungsi evaluasi belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi diagnostik, normatif, pengukuran keberhasilan, sumatif, dan penempatan. Diagnostik berfungsi untuk mengetahui faktor kesulitan siswa dalam pembelajaran. Normatif berfungsi untuk perbaikan sistem pembelajaran. Pengukuran keberhasilan berfungsi untuk mengetahui sejauh mana, sebesar mana kepahaman dan pahamnya materi-materi yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Sumatif berfungsi untuk mengetahui kemampuan pada peserta didik. Penempatan menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tujuan evaluasi pembelajaran yaitu meliputi 1. Mengetahui efektivitas metode pengajaran yang dilakukan dalam proses-proses pembelajaran. 2. Mengidentifikasi kemampuan belajar peserta didik atau mahasiswa. 3. Untuk mengetahui siapa peserta didik yang lebih cerdas atau yang lemah agar bisa lebih baik ke depannya. 4. Untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik atau mahasiswa. Prinsip evaluasi pembelajaran ada 5, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Komprehensif, 3. Kooperatif, 4. Adil dan objektif, dan yang terakhir 5, yaitu praktis. Prinsip yang pertama yaitu kontinuitas. Kontinuitas berarti evaluasi pembelajaran tidak boleh dilakukan secara insidental atau sekali waktu saja, tetapi dilakukan secara bertahap atau kontinu, karena proses pembelajaran itu bersifat kontinu. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif dalam evaluasi pembelajaran sangat diperlukan, yaitu ujian untuk menentukan kelulusan seseorang dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, yaitu kooperatif. Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat agar evaluasi dapat tercapai dengan baik. Prinsip yang keempat adalah adil dan objektif. Dalam evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara adil, sama rata, dan sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Dan yang kelima adalah praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi penyusun alat evaluasi maupun orang lain yang menggunakan alat tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran sendiri dibagi menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes berisi prosedur evaluasi yang menggunakan pengujian, seperti tes tertulis ataupun tes lisan. Sedangkan yang teknik non-tes itu berisi prosedur evaluasi tanpa pengujian yang dilakukan seperti wawancara, pengamatan, dan angket. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Untuk teman-teman, apabila ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.